Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Signature dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bapak Sarana Aji. Beliau adalah General Manager dari Hotel Ayola Lalisa, Surabaya. Pak Aji, seperti yang Pak Aji singgung tadi ya, bagaimana membuat tim menjadi solid. Nah, saya pribadi juga bertanya-tanya nih, bagaimana cara membuat tim supaya solid tanpa konflik? Itu kan nggak mudah, gimana Pak caranya? Nggak mungkin nggak ada konflik. Kalau nggak ada konflik ya hidup. Iya, benar. Bikin konflik. Malah disuruh bikin konflik? Harus bikin konflik. Oh gitu. Maksudnya gimana Pak? Karena dengan bikin konflik itu kita akan tahu letak kekurangannya di mana, yang di mana kita harus perbaiki. Kalau nggak ada konflik nggak enak. Hidupnya tanpa konflik itu hambar gitu. Jadi dengan menciptakan konflik, tapi konfliknya nggak berat-berat, yang biasa aja. Yang bisa terkontrol seperti itu ya maksudnya. Dari situ ya? kita bisa kontrol. Dari situ kita akan tahu di mana letak kekurangannya, kelemahannya di mana dengan konflik tadi. Jadi ya contohnya gini. Kalau kita mau berkembang akan lebih baik dengan tamu, kita tanya komen kan. Dari komen itulah kita akan memperbaiki. Tapi kan nyata-nyatanya bahwa dengan komen itu, kadang komen ada yang baik, ada yang mengenakan, ada yang sangat tidak mengenakan. Tamu komplain berat sekali, minta ini, minta itu, harus begini, harus begitu. Dari situ kita tahu, oh inilah keinginan tamu, inilah yang kita harus perbaiki. Kadang sakit kan, tamu itu kalau komentar kan kadang-kadang, oh ini hotelnya begini, begini, kritis ya, kritis sekali gitu kan. Tapi itulah, dari situ kita akan bangun. Perusahaan yang besar itu bangun karena dari kritik. Kadang kritik itu menyakitkan, tapi itu sangat mengasihkan sebenarnya. Kalau kita bahas, kalau kita diskusikan bareng dengan tim, maka dari itu jangan menghindari konflik. Konflik kita harus hadapi. Problem itu, hidup ini aja awal kita muncul dari dunia aja udah problem. Sampai meninggal pun kita problem. Jadi kita tidak, saya menyarankan jangan menghindari problem, jangan menghindari masalah. Masalah itu harus dihadapi dan menjadikan pengalaman buat kita, ya kan? Karena pengalaman itu nggak ada di kuliahan, itu nggak ada di bangku sekolah, itu nggak ada. Adanya di kehidupan nyata. Dari situ kita belajar. Akhirnya karena kita sudah tahu, gampang sama yang lain. Saya udah tahu itu. Begini caranya, begini caranya. Udah. Jadi pengalaman itu nomor satu. Buat saya. Ya, itu. Jadi konflik itu jangan menghindari konflik. Hadapi harus konflik. dihadapi aja ya. Hadapin aja. Lo mau ngapain lagi? Apa mau ngindar? Tetap aja dikejar sama konflik. Betul. Daripada dikejar-kejar sama konflik, hadapin aja. Kita kan nggak tahu. Juga ya, itu, dari situ akan kita mendapatkan pengalaman. Dan kita bisa cerita dengan yang lain, ini loh pengalamannya, ini loh caranya. Dengan demikian, oh kok kamu bisa ya? Ya iyalah, dulu pernah kok. Ya kan? Jadi dari situlah kita akan, dari situ kita share juga ke teman-teman yang lain. Begini loh caranya, saya ada solusinya. Maka dia pasti ada solusinya. Karena kita go through atau mengalami itu semua gitu. Jangan menghindari, tapi menghadapi. Luar biasa. Dari semua permasalahan, semua permasalahan harus dihadapi, suka atau tidak suka. Endingnya kalian kita punya pengalaman, gitu, yang bisa di-share, jangan disimpan. Ilmu yang bermanfaat itu kan yang di-share. Betul. Kalau kita punya ilmu banyak tapi didiemin di diri kita, ya apa manfaatnya? Gitu. Bagaimana kita berbagi untuk orang banyak, bagaimana hidup kita bermanfaat untuk orang lain, kan begitu ya. Kalau hidup kita bermanfaat dengan orang lain, waduh, buat kitanya juga bagus. Harus rasa bahagia ya. Bahagia, wajib itu. Wajib, walaupun susah kita, tapi jangan memperlihatkan bahwa kita susah. Gitu. Karena apa? Kita punya keyakinan, belief tadi, bisa. Kalau sudah bilang nggak bisa, ya sudah nggak bisa pastinya. Tapi harus bisa. Diawali harus kata bisa. Itu yang harus kita camkan, kita tanamkan dalam diri kita. Jangan bilang nggak bisa.
bisa dulu, urusan nanti belakangan. Yang penting bisa dulu, karena membuka apa namanya kemampuan alam bawah sadar tadi, ya kan? Betul. Alam bawah sadar kan luar biasa. Gitu. Oke, Pak Haji, sebagai seorang general manager, apa sih arti seorang leader atau pemimpin bagi Anda? Ya tadi bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana kita mendevelop people, mengembangkan kemampuan masing-masing manusia gitu loh. Mereka bukan bodoh, tidak ada manusia bodoh, yang ada manusia malas. Ya kan? Mereka pintar semua. Cuman bagaimana membangun tadi, mengajak mereka, ayo jangan tidur terus, bangun, mau maju apa enggak? Betul. Kalau mau maju, ayo, harus punya keinginan, yakin bisa. Kuncinya di situ. Pemimpin itu cuman pintar ngomong aja, ya kan? Bagaimana dia mengatur timnya gimana supaya bisa maju? Kan bukan dia, tim. Iya betul. Ya kan? Lo dia sendiri nggak ada manfaatnya. Tapi kalau tim tadi kerja, bareng together we can, kan selalu dibilang together we can. Tekad kerja bersama, menghasilkan sesuatu yang wow, yang luar biasa. Karena apa tadi tim? Wah gimana ngomong tim? Ya gitu, kita pelajari, kita satu persatu, maka tadi kita mendengar apa keluhannya, apa keinginannya, gimana caranya, dengan cara persuasif ya, pendekatan persuasif kepada mereka. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Cuman bagaimana menyamakan frekuensi tadi kan? Betul. Kalau frekuensinya nggak sama, nyari terus gelombangnya kan susah. Tapi bagaimana cara menyamakan gelombang tadi, frekuensi tadi? Kalau sudah nyambung sama Mbak ini nyambung kan? Tahu apa yang saya inginkan, saya juga tahu apa yang Mbak inginkan, kan begitu? Kalau sudah sama frekuensinya gitu. Nah kalau frekuensi nggak sama ya sampai kapanpun nggak bakal nyambung. Tapi harus bagaimana menyamakan frekuensi gelombang, itu wajib. Karena bagaimana cara kita menemukan cara lebih baik gitu. Masalahnya kan banyak orang yang ngerti tapi nggak paham. Ngerti nggak? Ngerti. Paham nggak? Enggak. Lah. Tapi kalau orang paham sudah pasti ngerti. Sekarang bagaimana bikin orang itu paham? Ya kan? Kalau cuma bikin orang ngerti gampang. Ngerti? Cara pendekatannya seperti apa nih? Ya, secara individu, secara pembicaraan, secara tadi mengangkat dia bahwa dia sangat dibutuhkan. Jadi aset ya? Iya, karena memang manusia apa sih? Pengen merasa dibutuhkan kan? Betul. I need you, I want you, kan gitu. Dengan demikian, oh dia butuh saya nih, kan gitu. Dari situ, akhirnya, ayo kita bangun sama-sama yuk. Mau maju, ayo. Self-belonging udah pasti. Kita nggak perlu repot-repot. Security pun nggak perlu. Kalau memang semua sudah berjalan dengan apa yang kita inginkan, itu nggak perlu. Karena mereka akan menjadi mempertahankan apa yang dia miliki gitu. Menjaga apa yang dia punya, di mana tempat dia kerja. Perusahaan ini siapa yang punya? Bukannya owner, kita yang punya. Karena kita yang menjalankan. Dari sini kita dapat rezekinya, kan begitu. Dan disitulah harus kita jaga dengan baik. Gimana caranya? Dan mereka akan kontrol each other nanti. Dia akan mengontrol teman-teman yang lain. Kamu nggak benar, harus begini. Ibaratnya seperti pepatah selalu dikatakan, kalau satu keranjang salak, buah salak, ada satu yang busuk. Apa kita pertahankan salak yang busuk, apa yang satu keranjang? Mau nggak mau yang salak busuk kan dibersihkan dulu, mungkin masih bisa diperbaiki, masih bagus mungkin. Kalau udah nggak ada ya diambil, jangan ditaruh situ, nanti terkontaminasi yang lainnya kan gitu. Itulah makanya bukan kita yang selektif nanti, mereka akan selektif sendiri. Baik, Pak Haji kita akan break sebentar dan pemirsa kita akan lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Signature.